Thanks for join Global Tutorial Bernard Simamora, SSI, SIP, SH, MH, MM. Subscribe, like, and share. Selamat mengikuti. Hukum Administrasi Negara. Topik 17 dari 50 topik. Pengertian dan ruang lingkup hukum tentang aparatur negara, dalam teori mengenai kekuasaan negara yang selama ini dipahami secara luas oleh masyarakat awam. Montesquieu mengajarkan bahwa kekuasaan negara pada dasarnya terbagi dalam 3 jenis kekuasaan sebagai berikut. 1. Kekuasaan legislatif, yakni kekuasaan untuk membentuk peraturan perundang-undangan. 2. Kekuasaan eksekutif, yakni kekuasaan untuk melaksanakan pemerintahan sehari-hari, khususnya melaksanakan isi perintah peraturan perundang-undangan yang dibuat kekuasaan legislatif. 3. Kekuasaan yudikatif, yakni kekuasaan untuk mengadili. Dalam perkembangan negara hukum modern, yaitu fungsi pemerintah, eksekutif, demikian kuatnya dalam menjalankan kekuasaannya, secara bersamaan telah muncul satu kekuasaan baru yang menurut Crinche-Leroy menjadi kekuasaan keempat atau disebut de vierde macht, the fourth branch of the government, di samping 3 kekuasaan yang sudah ada. Yang dimaksud kekuasaan keempat adalah kekuasaan yang ada pada aparatur negara. Aparatur negara dianggap sebagai kekuasaan keempat dalam struktur kekuasaan negara, di samping eksekutif, yudikatif dan legislatif. Hal itu lebih disebabkan fakta dan realita dalam kehidupan negara sehari-hari, yaitu aparatur negara dalam pemerintahan mempunyai kekuasaan berbasis pada kewenangan nyata yang dijalankan dalam keseharian. Aparatur negara tidak hanya mengemban kekuasaan di bidang eksekutorial sebagaimana kekuasaan eksekutif, tetapi juga menjalankan fungsi-fungsi kuasa legislatif. Hal itu disebabkan dalam praktik keseharian para aparatur negara dengan kewenangan yang dimilikinya telah mengeluarkan berbagai produk hukum tertentu yang mempunyai daya ikat yang kuat untuk mengatur warga negara. Maka itu, hal tersebut semakin menunjukkan bahwa kekuasaan keempat memang nyata. Namun, penggunaan istilah kekuasaan keempat ini lebih banyak di wilayah praktikal sebab banyak pula para sarjana yang menganggap bahwa yang dimaksud dengan kekuasaan keempat bukanlah aparatur negara, melainkan justru kekuasaan yang bersumber pada media massa. Hal ini mengingat pertumbuhan media massa dewasa ini begitu pesat sebagai institusi yang melakukan kontrol atas jalannya pemerintahan. Banyak juga yang tidak sependapat dengan pernyataan bahwa media massa merupakan bagian dari kekuasaan, mengingat kelengkapan dari kekuasaan adalah instrumen kekuasaan yang dapat digunakan untuk mempertahankan kekuasaan itu sendiri. Contohnya, dalam eksekutif, diberikan kewenangan untuk melakukan sanksi pidana atau administrasi demi menegakkan peraturan perundangan yang berlaku. Demikian juga bidang legislatif yang mempunyai kekuasaan budgeting sebagai instrumen untuk mengontrol pemerintah. Sementara itu, dalam kekuasaan media massa, keberadaan instrumen yang berguna untuk menegakkan kekuasaannya tidak ada dan lebih banyak bergerak di wilayah moral masyarakat, social morality. Tidak bisa dimungkiri bahwa aparatur negara sebagai instrumen utama pemerintah melaksanakan tugas pemerintahan dalam keseharian. Tugas tersebut melaksanakan segenap tugas manajemen pemerintahan, baik dari perancangan, pelaksanaan, maupun evaluasi dan monitoring. Adapun pengertian aparatur negara lebih ditekankan sebagai segenap sumber daya manusia yang diberikan kewenangan, lalu hak dan kewajiban atas dasar perundangan yang berlaku guna menjalankan kewenangan pemerintah dalam arti luas dan dalam praktek kenegaraan sehari-hari. Aparatur negara yang menjalankan fungsi negara tersebut secara umum dapat dibagi dalam beberapa jenis yang meliputi: 1. Pejabat negara. 2. Pegawai negeri. Pengertian dari pejabat negara dalam Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pegawai Negeri Sipil diartikan sebagai berikut. Pejabat negara adalah pimpinan dan anggota lembaga tertinggi, tinggi negara sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan pejabat negara yang ditentukan oleh undang-undang. Semenjak dilakukannya amandemen keempat terhadap UUD 1945 yaitu salah satu hal penting adalah tidak adanya lagi istilah lembaga tertinggi negara. Penggunaan pengertian sesuai perundangan di atas perlu dilakukan penyesuaian. Sementara itu, dalam rancangan undang-undang mengenai aparatur sipil negara, pengertian pejabat negara dijelaskan lebih terperinci sebagai berikut. Pejabat negara adalah penyelenggara negara yang menjadi pimpinan dan anggota lembaga negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, yudikatif, moneter, dan auditif sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945, dan pejabat lainnya yang ditetapkan dengan undang-undang. Berdasarkan 2 pengertian mengenai pejabat negara di atas,
Jabatan-jabatan yang dapat dikualifikasikan sebagai jabatan atau pejabat negara. 1. Presiden dan Wakil Presiden. 2. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. 3. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dewan Perwakilan. 4. Ketua, Wakil Ketua, dan Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung, serta Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua badan peradilan. 5. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dewan Pertimbangan Agung. 6. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan. 7. Menteri dan jabatan yang setingkat menteri. 8. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh. 9. Gubernur dan Wakil Gubernur. 10. Bupati, Wali Kota dan Wakil Bupati, Wakil Wali Kota. Dan 11. Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang. Prinsip dasar yang membedakan antara pejabat negara dan pejabat yang lain terdapat dalam proses pengisiannya. Pada pengisian pejabat negara, hal tersebut tidak didasarkan pada suatu jenjang karir sebagaimana yang terjadi pada pengisian jabatan pegawai negeri. Pengisian tersebut lebih ditekankan atau didasarkan pada cakrawala politik. Bahkan, pada beberapa jabatan, pengisiannya dilakukan melalui proses pemilihan terlebih dahulu, baik pemilihan legislatif, pileg, pemilihan presiden, pilpres, maupun pemilihan kepala daerah, pilkada. Adapun syarat-syarat untuk menjadi pejabat negara diatur dalam perundangan tertentu yang secara khusus mengatur pejabat negara tersebut. Di samping aparatur negara yang berupa pejabat negara, terdapat pula aparatur lainnya, yakni pegawai negeri yang dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 diartikan sebagai berikut. Pegawai negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang, dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pegawai negeri sipil tersebut dapat dibagi dalam beberapa jenis yang meliputi, 1. Pegawai negeri sipil. 2. Anggota Tentara Nasional Indonesia, TNI. 3. Anggota Kepolisian Republik Indonesia, Polri. Pegawai negeri sipil, PNS, masih dikelompokkan dalam dua, yakni PNS pusat dan PNS daerah. Pegawai negeri sipil pusat dimaksudkan sebagai PNS yang gajinya dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara serta bekerja pada departemen, lembaga pemerintah non-departemen, kesekretariatan lembaga tertinggi, tinggi negara, instansi vertikal di daerah provinsi, kabupaten, kota, kepaniteraan, pengadilan, atau ditugaskan melaksanakan pekerjaan untuk menyelenggarakan tugas negara lainnya. Sementara itu, PNS daerah adalah pegawai negeri sipil daerah provinsi, kabupaten, kota yang beban gajinya diletakkan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah serta bekerja di pemerintah daerah atau ditugaskan melaksanakan pekerjaan di luar instansi induknya. Dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, tampak sekali bahwa yang dimaksud dengan pegawai negeri sipil harus merupakan pegawai tetap. Hal ini berbeda dengan RUU Aparatur Sipil Negara. Di sana, terdapat perkembangan baru dengan dimasukkan pegawai tidak tetap sebagai bagian dari aparatur sipil negara. Fungsi aparatur mempunyai arti menjalankan alur perintah dari aparatur yang satu kepada aparatur yang lain. Mengingat dalam suatu sistem manajemen kepegawaian dibutuhkan alur perintah yang berbasis pada strata jabatan dan kepangkatan. Dalam struktur kepegawaian PNS tersebut telah disusun jenjang kepangkatan dan golongan seperti juru muda, disebut juga PNS golongan 1A, juru muda tingkat 1, disebut juga PNS golongan 1B, juru, disebut juga PNS golongan 1C, juru tingkat 1, disebut juga PNS golongan 1D, pengatur muda, disebut juga PNS golongan 2A, pengatur muda tingkat 1, disebut juga PNS golongan 2B, pengatur, disebut juga PNS golongan 2C, pengatur tingkat 1, disebut juga PNS golongan 2D, penata muda, disebut juga PNS golongan 3A, penata muda tingkat 1, disebut juga PNS golongan 3B, penata, disebut juga PNS golongan 3C, penata tingkat 1, disebut juga PNS golongan 3D, pembina, disebut juga PNS golongan 4A, pembina tingkat 1, disebut juga PNS golongan 4B, pembina utama muda, disebut juga PNS golongan 4C,
Pembina Utama Madya, disebut juga PNS golongan 4D. Pembina Utama, disebut juga PNS golongan 4E. Di samping adanya kepangkatan dan golongan sebagaimana di atas, khusus untuk aparatur fungsional, diberikan jabatan fungsional sesuai dengan peraturan perundangan yang mengatur jabatan fungsional tersebut. Sebagai contoh, dalam aparatur fungsional dosen, terdapat jabatan fungsional yang meliputi asisten, lektor, lektor kepala dan guru besar. Itulah materi topik ke-17 Hukum Administrasi Negara. Channel ini sangat membantu para mahasiswa di perguruan tinggi manapun di Indonesia dan masyarakat umum. Ratusan video tutorial S1 Ilmu Hukum, S1 Ilmu Pemerintahan, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Ilmu Manajemen, S1 Ilmu Administrasi dan lainnya disajikan di channel. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika tidak langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sampai jumpa.